Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, mari pada kesempatan ini terlebih dahulu kita dengarkan video berikut ini, dan sebagaimana yang ada di layar diberikan judul permintaan maaf terkait pelarangan ibadah di Sulut. Karenanya mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati. Saya Saprida, masyarakat Desa Buyat Selatan yang berada dalam video viral yang melarang jemaat Advent. Saya secara pribadi mengakui tindakan saya sudah keliru dan tidak beretika, seperti di dalam video tersebut. Dan saya melalui video ini memohon maaf atas kejadian tersebut yang telah melukai hati saudara saya, kaum Nasrani di Sulawesi Utara maupun di Indonesia. Saya tidak bermaksud untuk mempertontonkan sikap intoleransi antar umat beragama. Namun ini adalah sikap spontanitas saja. Oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kemudian juga di dalam video ini ada tulisannya. Saya coba perbesar terlebih dahulu supaya teman-teman bisa melihatnya ya, seperti yang ada di layar. Jadi di sini juga ada tulisan kami maafkan karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Tapi kami juga mohon maaf ya Ibu, kami bukan kaum Nasrani, kami Kristen yang adalah pengikut Yesus Kristus. Lalu kemudian teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada banyak komentar dari pengguna media sosial ya, perihal permintaan maaf yang disampaikan oleh Ibu ini. Saya sebenarnya juga baru tahu mengenai video ini ya. Kami maafkan Bu ya, damai di hati. Palingan diulangi lagi ya, ini komentar dari Hiu ya. Lalu kemudian nanti so viral baru begini, kalau nggak viral bagaimana mau lanjut ya. Sebelum kakak minta maaf, kami pun sudah memaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Nah teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, saya baru nemu ya mengenai video ini, dan saya tadi coba cari video apa yang dimaksudkan, yang sebagaimana dalam penjelasan bahwa sebagaimana dalam sebuah video yang viral yang mana beliau ini melakukan pelarangan kegiatan peribadatan. Tapi begini teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, memang mengherankan sekali ya, kenapa beberapa orang ini, karena begini ya, mereka-mereka yang melakukan pelarangan peribadatan kepada umat lain, atau dalam hal ini terutama kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen, adalah mereka-mereka yang juga pada dasarnya memiliki agama ataupun yang memiliki keyakinan. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ketika ada orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan mereka-mereka itu, kok nampaknya lebih sibuk ngurusin aktivitas keimanan, aktivitas keagamaan, yang mana itu jelas tidak ada hubungannya dengan mereka secara iman maupun juga dari segi materi ya, misalnya mengenai hal pembiayaan, pembangunan tempat ibadah ataupun fasilitas yang diperlukan, tidak ada kaitannya dengan mereka. Tetapi mengapa nampaknya mereka sibuk banget ngurusin perihal orang beribadah di rumah, datang digeruduk, orang beribadah di gedung datang diprotes, orang beribadah di ruko datang mempertanyakan izin, orang mau bangun gereja dipersulit ya minta ampun ya. Jadi memang ini sesuatu yang sangat-sangat di luar dari nalar saya secara pribadi ya. Tindakan-tindakan, perilaku-perilaku seperti itu, ada apa sih sebenarnya? Kok sepertinya lebih repot, lebih sibuk ngurusin keimanan orang lain dibandingkan dengan keimanan sendiri. Nah harusnya, karena mereka-mereka yang melakukan itu kan juga orang yang beragama, harusnya mengecek dong dalam hatinya ya, apakah itu yang diajarkan, apakah itu yang kemudian dikehendaki dalam keyakinannya beriman ya. Jadi memang ini sesuatu yang
Sudah kesekian kali terulang teman-teman. Jadi tidak heran juga ketika kemudian beberapa pengguna media sosial melihat komentar ataupun permintaan maaf yang disampaikan oleh ibu ini, lalu dikatakan ya nanti diulangi lagi. Karena hal pelarangan peribadatan, pemubaran ibadah, sulitnya mendirikan gereja itu sudah kesekian kali terus terulang, terus terjadi di bangsa kita Indonesia ini. Dan ini semua terjadi di tengah-tengah kita menyepakati dan mengakui secara bersama-sama bahwa negara Indonesia, bangsa Indonesia adalah negara dan bangsa yang beragama, bukan bangsa dan negara agama. Dan hal beragama, beribadah itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap warga negara Indonesia. Karena itu mengherankan sekali, sampai pada hari-hari ini, pada tahun 2025 ini masih terjadi pelarangan, pembubaran, dan sulitnya mendirikan gereja. Ada apa? Dan yang melakukannya lebih miris lagi adalah orang yang juga mengaku beragama. Ya. Nah, bagaimana hal seperti itu? Ya teman-teman, saya tidak bermaksud untuk mengeneralisasikan ya, ataupun menyamakan semua, tapi tidak bisa dipungkiri, faktanya memang orang-orang yang melarang kegiatan peribadatan umat Kristen itu adalah orang-orang yang juga beragama. Ya. Dalam hal ini saya perlu garis bawahi bahwa saya tidak dalam hal menyalahkan agamanya, tapi saya sedang berbicara oknum-oknum, identitas-identitas para pelaku intoleransi yang sudah kesekian kali terulang terjadi di bangsa kita Indonesia ini. Ya. Mereka-mereka ini yang mengaku beragama, bahkan tidak bisa dipungkiri ketika mereka melakukan tindakan intoleransi, mereka bahkan menunjukkan identitas keagamaan yang mereka anut. Sekarang begini ya, apakah itu mereka sedang mempresentasikan iman mereka dengan cara-cara seperti itu? Saya tidak tahu. Tetapi itu kan artinya, kalau saya melihat hal seperti itu memberi kesan tersendiri kepada saya. Wah, ini mereka menunjukkan identitas keagamaan yang dianut, lalu perbuatannya seperti ini. Kesan saya seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, ini ya tentu kalian bisa mengerti ya, bisa memahami kesan seperti apa kalau kemudian samalah sederhananya kalau ada orang Kristen yang misalnya melarang ibadah orang lain, lalu kemudian dalam melakukan tindakan melarang ibadah orang lain lalu bilang haleluya, bilang puji Tuhan. Wah, saya secara pribadi kalau ada orang Kristen yang berperilaku seperti itu, saya malu sekali, karena itu tidaklah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu bisa mencederai citra kekristenan, citra yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perilaku-perilaku yang seperti itu. Karena itu saya secara pribadi bersyukur, ya teman-teman, kita bersyukur menjadi insan-insan yang percaya kepada Tuhan Yesus karena ajarannya menakjubkan, karena ajarannya penuh kasih. Bahkan diajarkan kita tidak boleh membalas perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jahat. Kita harus melakukan pembalasan dengan kebaikan. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi karena itu apa yang sudah disampaikan ibu ini, saya setuju dengan beberapa komentar dari para pengguna media sosial yang menyampaikan bahwa sebelum ibu minta maaf pun kami sudah memaafkan. Betul ya, kita sudah memaafkan, dan karena itulah harapannya janganlah hal-hal seperti ini terus saja terulang di bangsa kita Indonesia ini, di bangsa kita yang kita cintai ini. Karena itu teman-teman sekalian, mari terus suarakan kebaikan dan terus doakan yang terbaik bagi bangsa ini. Doakan untuk tegaknya toleransi dari Sabang sampai Merauke. Salam sejahtera, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.